Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai. Salam sahabat-sahabatku semua. Hari ini saya mencoba baca-baca Al-Quran. Kali aja ada ilmu yang bisa saya dapatkan di sini. Soalnya kan lagi malas baca Al-Quran. Ya, saya coba baca-baca. Cuma ada beberapa ayat nanti yang akan saya baca. Sahabat-sahabatku semua, sebelum saya membaca satu ayat di sini atau dua ayat di sini, saya mencoba merenungkan tentang hidup. Sebenarnya mau dibawa kemana sih hidup itu? Sebenarnya kodrat manusia itu hidup harus ngapain sih? Ini yang sering-sering saya tanya di dalam diri saya. Pernah satu saat saya nggak tahu ini Al-Quran atau bukan. Kayaknya Al-Quran sih. Ada satu konsep yang diberikan oleh Tuhan yang berbunyi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, yang artinya tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah padaku. Biasanya liya'buduni ini saya kembangkan lagi. Saya artikan supaya supaya beribadah padaku, menyembah padaku, mengabdi padaku. Menurut saya mencoba ingin menerjemahkan yang membuat saya itu lebih enak, dapat pedoman. Jadi liya'buduni ini saya artikan mengabdi padaku, Tuhan. Akhirnya saya berpikir, oh ternyata jin dan manusia itu kodratnya kok sama ya. Yaitu mengabdi pada Tuhan. Di benak saya, kalau saya mengabdi, saya ingat orang-orang yang pernah di pondok pesantren, mengabdi dulu. Berarti mengabdi di kiainya. Mestinya si santri ini ketika di pondok pesantren mau mengabdi ya mestinya tahu kiainya. Saya analogkan ke sana. Apakah ketika saya mengabdi pada Tuhan, apakah saya harus ke sana? Mestinya begitu. Ya kesananya itu saya mencoba merenungkan lagi ke sana di mana, Tuhan di mana? Sementara banyak orang yang bilang Tuhan ada di urat nadi. Urat nadinya di mana? Ya terserah orang memahami bahwa itu Tuhan ada di urat nadi. Menurut saya bingung bagaimana saya mengabdi kepada Tuhan yang ada di urat nadi. Kayaknya baru saya sendirikan. Saya, Tuhan ya Tuhan. Saya cari Tuhan yang ada di mana, yang punya alamat di sana. Yang menurut logika saya harus ada ayat lagi yang lebih menjelaskan tentang perjalanan ke sana. Kalau urat nadi ini menurut saya itu sesuatu yang ditiupkan dari Tuhan. Ada satu bahasa di Al-Quran juga, wa nafakhtu fihi min ruhi, dan telah kutiupkan Tuhan fi ke dalam jasad Bani Adam min ruhi, dari ruhku. Ketika itu ditiupkan, ya berarti yang meniupkan nggak mesti ada di dalam diri kita. Nah, makanya itu saya pahami sesuatu yang ditiupkan itu yang masuk di dalam setiap ciptaan, termasuk saya ini sebagai seorang manusia. Boleh jadi
ada sesuatu yang ditiupkan. Boleh jadi yang ini yang dipahami oleh seseorang bahwa ini adalah Tuhan lebih dekat dari urat nadi. Pertanyaannya, kalau itu ada di setiap ciptaan, ya saya anggap Tuhan cabang aja. Kalau itu dikatakan Tuhan, harusnya itu yang dicari. Yang dicari di dalam diri kita. Boleh, tapi kayaknya itu rumit buat saya. Urat nadinya yang di mana, setelah itu saya raba-raba Tuhannya di mana, saya bingung. Oke, kita kembali kepada konsep mengabdi dulu. Saya diciptakan berarti mengabdi kepada Tuhan. Saya sederhanakan lagi, saya kepingin datang kepada Tuhan yang tidak Tuhan yang tidak ada di urat nadi, tapi Tuhan yang Allahu Akbar. Boleh jadi yang meniupkan tadi adalah Allahu Akbar. Boleh jadi. Makanya saya kepingin menyederhanakan dalam pengabdian ini. Saya adalah saya, Tuhan adalah Tuhan. Tuhan saya setting kayak di langit aja, gitu aja, biar enak. Jadi kalau saya nyeting begitu berarti nanti ada perjalanan di langit dong. Nah gitu. Tapi sebelum menuju ke sana, saya mencoba mengkaitkan di surat yang ke-7, surat Al-A'raf. Di sana disebutkan kayaknya ada satu konsep perjalanan menuju ke sana. Coba saya baca dulu. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min duhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Oke, saya artikan sesuai dengan yang ada di sini. Saya mencoba terjemahkan yang ada di sini. Wa'id akhadha rabbuka, ketika Tuhanmu, wa'id akhadha rabbuka min bani adama min duhurihim dzurriyyatahum, dan ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi mereka keturunan anak-anak Adam, wa ashhadahum, dan Allah mengambil kesaksian, wa ashhadahum ala anfusihim, dan Allah mengambil kesaksian atas jiwa-jiwa mereka. Kalau diartikan ke sini kayaknya kok sulit. Saya artikan sendiri aja deh. Bingung saya pakai terjemahan ini. Wa id akhadha rabbuka, lan tatkalane lho, itu bahasa pondokan itu. Dan tatkala Tuhan mengambil akhadha min bani Adama, dari anak keturunan Adam, min duhurihim, dari sulbi mereka. Mereka di sini adalah Bani Adam. Apa itu yang diambil? Dzurriyyatahum, keturunan Bani Adam. Wa asyhadahum ala anfusihim, dan Allah mengambil kesaksian atas Bani Adam, anak keturunan Adam, ala anfusihim, atas jiwa-jiwa mereka. Nah, di sini saya menemukan kata-kata wa asyhadahum ala anfusihim, dan Allah mengambil kesaksian atas jiwa-jiwa mereka. Mereka siapa? Bani Adam. Ingat, yang diambil kesaksian adalah anfusihim, jiwa-jiwa mereka. Kalau mufradnya kan nafsun, ya, kalau jamaknya anfus. Dari wong-wong sing tahu mondok pesantren. Alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhan kalian? Kalau mereka jiwa Bani Adam menjawab, bala syahidna, betul kami telah melihatnya, kami telah menyaksikannya.
Oke, saya kaji lagi di wa ashadahum ala anfusihim. Kalau ini diilustrasikan, ya, jadi jiwa-jiwa itu sebelum turun ke raga raga seperti ini, seperti kalian-kalian mungkin ya, itu ternyata dulu ada jiwa-jiwa kita yang nggak tahu menggerombol gitu. Kalau diilustrasikan, setelah itu dipanggil oleh Tuhan. Tuhan manggil, kalian ke sini. Anggap jiwa-jiwa itu datang kepada Tuhannya. Oke, ilustrasinya itu Tuhan dan jiwa-jiwa berhadapan. Bayangkan itu, Tuhan berhadapan dengan jiwa. Anggap jiwa-jiwa sudah kumpul. Tuhan berkata, Alastu birabbikum, apakah aku, bukankah aku ini Tuhan kalian? Di sini saya berpikir, Tuhan berkata ini. Tuhan berkata mestinya dia juga mendengar si jiwa-jiwa tadi. Bukankah aku Tuhan kalian? Ada satu komunikasi dari Tuhan. Kalau dilihat ayat berikutnya, qalu mereka jiwa-jiwa berkata, bala, betul, syahidna, kami telah menyaksikan. Di pemahaman saya bahwa di situ Tuhan berkata-kata kepada jiwa. Berarti di pemahaman saya Tuhan dan jiwa-jiwa itu berhadapan-hadapan. Terus Tuhan mengatakan, bukankah aku Tuhanmu? Jiwa itu menjawab, betul, kami telah menyaksikan. Ketika jiwa itu menjawab, berarti dia bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, kami telah menyaksikan. Kata-kata telah menyaksikan berarti si jiwa tadi juga melihat. Kesimpulan saya, berarti jiwa itu bisa berhadapan-hadapan dengan Tuhan, bisa bercakap-cakap dengan Tuhan, bisa melihat Tuhan. Artinya Tuhan juga melihat jiwa itu juga melihat Tuhan. Lah, Tuhan kayak apa yang di pandangan jiwa-jiwa itu? Tanyalah kepada jiwa-jiwa kalian. Jiwa-jiwa kalian akan lebih tahu itu. Oke. Mungkin Tuhan kayak apa? Jiwa kita yang pernah bertemu itu akan tahu. Tapi kita nggak perlu membahas Tuhan wajahnya kayak apa, rupanya kayak apa. Kita nggak perlu membahas. Di sini yang kita ketahui adalah ada jiwa-jiwa kita yang pernah berhadapan-hadapan, yang pernah bercakap-cakap, yang pernah melihat Tuhan. Oke, kita ilustrasikan ini. Jiwa yang sudah mengalami peristiwa tersebut akhirnya diturunkan ke perut ibunya. Kalau ibunya yang lagi hamil, jangan ditanyakan yang nggak lagi hamil, yang lagi hamil. Peristiwa ini mestinya terjadi kepada setiap ciptaan yang punya jiwa. Berarti di logika saya bahwa setiap ciptaan itu diberi kemampuan untuk menghadap Tuhan, untuk bercakap-cakap dengan Tuhan, untuk melihat Tuhan. Itu turun ke raga kita masing-masing. Ini bisa diuji coba di rumah kalian, manakala kalian punya anak kecil di sana. Coba ditanya, Tuhan di mana? Dia akan menjawab dengan matanya. Makanya Tuhan anak itu nggak akan melihat di urat nadinya, mesti dia akan melihat ke atas. Itu yang perlu difahami. Makanya Tuhan itu lebih dekat dalam urat nadi itu maknanya lain. Maknanya adalah ya Tuhan
bisa mengawasimu setiap saat, karena itu ada bagian dirinya Tuhan yang ada di dalam diri kita. Ada bagian dirinya Tuhan di dalam diri kita. Oke, saya nggak membahas ke sana lagi, pahami lagi. Mestinya secara teori bahwa setiap ciptaan Tuhan, terutama manusia, diberi kesempatan untuk menghadap kepada Tuhan, diberi kesempatan untuk bercakap-cakap dengan Tuhan, diberi kesempatan untuk apa? Melihat Tuhan. Kalau lihat dari surah Al-A'raf 172 ini, coba nanti dibuka, kemungkinan teman-teman yang ahli bahasa Arab bisa menerjemahkan lebih baik. Ini saya pahami dalam rangka untuk mempermudah saya terhubung dengan Tuhan saya. Artinya di sini saya bersyukur ternyata ada jiwa kita yang diberi kemampuan yang sudah saya jelaskan di depan tadi. Ini sejalan dengan bahasa hadis. Hadis ini sahih, maudhu atau apa saya juga nggak tahu. Yang jelas ini bisa memperkuat bahasanya dari Nabi Muhammad. Saya mengambil cuma ini di sholatnya. Versi Nabi Muhammad kan ada satu bahasa, inna sholata, maaf salah, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu naiknya orang yang beriman. Loh, naiknya pakai apa? Kalau saya memahami ya naiknya pakai jiwa-jiwa ini yang pernah menghadap, yang pernah bercakap-cakap, yang pernah melihat. Mestinya kalau lihat ini, mestinya ini ada bagian diri kita yang bisa diperjalankan menuju Tuhan. Kita bisa melakukan napak tilas. Saya yakin Al-Quran ini benar dan kayaknya nggak salah. Mungkin pemahaman saya yang salah menurut orang-orang yang tidak sepaham. Tapi menurut saya ini lebih menyederhanakan saya untuk menjalani hidup. Karena dengan seperti ini saya berpikir, oh berarti ada bagian diri saya yang bisa mi'raj, yang bisa sampai kepada Tuhan. Tuhan ada di mana, yang jelas ini tempat pertemuan dulu harusnya ada seperti itu. Saya bersyukur dengan surah Al-A'raf ini sehingga memudahkan saya untuk ke depan saya harus menjalani hidup bagaimana. Karena di pakem saya kepingin menjalani hidup yang sesungguhnya hidup menurut pemberi hidup. Kalau pakem ini harus ada di dalam diri saya, bagaimana saya untuk melakukan perjalanan ke sana. Sehingga dalam menjalani hidup ini saya harus selalu terconnecting, selalu terhubung dengan Tuhan setiap saatnya. Apa yang salah di dalam diri saya, harapan saya kepingin selalu diingatkan sama Tuhan. Atau bisa dikembangkan lagi kalau sampai terus terhubung terus setiap saatnya. Ini akan lebih bagus. Nggak nunggu ketika kita sholat. Alhamdulillah dengan satu ayat ini membuat saya lebih memahami lagi, sehingga saya akan menjalani hidup berdasarkan bimbingan kepada Tuhan. Minimal saya tidak menyembah nama lagi. Selama ini saya hanya menyembah nama aja, karena Tuhan yang terinformasikan ke saya konon ceritanya namanya Allah, tapi belum ada yang menjelaskan kepada saya, ini loh namanya Allah, ini loh yang punya nama Allah. Belum ada yang menjelaskan. Kayaknya saya harus pakai ayat ini untuk dasar perjalanan saya menuju ke Tuhan. Jadi saya nggak mencari Tuhan yang ada di urat nadi. Membingungkan. Cukup orang-orang yang pakai rasa aja nggak apa-apa. Soalnya di bayangan saya, ketika saya mencari Tuhan yang lebih dekat di urat nadi, maka bagaimana saya mau menyembahnya? Apa saya harus noleh begini atau begini? Urat nadi. Menurut saya ini nggak praktis, nggak komunikatif kalau pemahaman seperti ini. Maaf
saya kepingin menyederhanakan, ya Tuhan harus di hadapan saya, ya ketika menyembah ya saya harus berhadapan dengan Tuhan, walaupun pakai jiwa untuk sementara, jiwa yang pernah bertemu. Mungkin nanti jiwa-jiwa saya yang lain ya saya ajak bertemu untuk Tuhan, sampai jiwa-jiwa semuanya bisa ketemu Tuhan. Logika saya kalau semuanya sampai ketemu Tuhan, ini berarti kamu bisa moksa kepada Tuhan. Alhamdulillah. Kita coba kita angan-angan lagi, kita coba kita pahami lagi. Menurut saya ini satu lebih disederhanakan saya menjalani hidup. Di sini ada satu menurut saya bacaan Tuhan ke depan. Ya, di sini ada satu bahasa, antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Kalau di sini diartikan agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan tentang hal ini, tentang pertemuan tadi, kamu lalai. Yuk, kita sudah ada Al-Qur'annya, sudah ada petunjuknya di Al-Qur'an tentang perjalanan ke Tuhan harus pakai jiwa yang pernah ke Tuhan. Harusnya dari konsep ini nggak heran ada orang yang bisa menghadap kepada Tuhan, ada orang yang dikasih kemampuan untuk bercakap-cakap dengan Tuhan. Secara teori nggak mengherankan, dan dikasih kemampuan untuk melihat Tuhan. Ingat, Tuhan itu bukan miliknya para nabi atau para malaikat. Kalau Nabi Musa pernah ditemui dalam bentuk nar, api yang menerima tentang komandemen itu kan ketemunya di dunia itu nggak diurat-nadi loh itu di Musa itu. Jangan paham, Musa tidak bertemu dengan Tuhan yang dekat dengan urat nadi, nggak tahu yang dekat dari urat nadi itu langsung muncul begitu, nggak tahu, kayaknya nggak masuk akal di saya. Yang jelas waktu si Musa ini di Bukit Tirsina, si Musa dipanggil, ya, wahai Musa, come here, ya, ta'ala alayya. Nah, Musa krungu, mendengar satu suara itu. Akhirnya Musa lebih mendekati dan disibaklah semak-semak itu yang di Bukit Tirsina. Di situ Musa ketemu sama Tuhannya. Ya, di situ Musa mendapatkan 10 perintah Tuhan. Ini artinya apa? Berarti Tuhan lebih enak caranya cara Musa aja. Ya, cara Musa ketemu Tuhan. Ini untuk memperjelas kita semua. Tapi kadang-kadang kebanyakan orang memahami Musa itu loh nggak bisa ketemu Tuhan, itu jatuh. Ingat, ini ada dua peristiwa. Yang satu adalah ketemu Tuhan, yang satunya karena setelah ketemu Tuhan Musa menemui umatnya, dan umatnya juga kepingin ketemu Tuhan. Waktu itu juga ada cerita di agama Islam kok. Dan kita ketahui juga bahwa si Musa ini kan termasuk kategori nabi yang sombong. Ya, makanya dia kayaknya menjanjikan kepada umatnya. Ketika ditanya, ya Musa, saya juga kepingin Tuhan yang engkau temui itu Musa. Oh boleh. Nah, akhirnya suatu saat Musa mengajak kaumnya datang kepada tempat di mana si Musa itu pernah ketemu Tuhannya. Di sana si Musa bermunajat, ya Tuhan, saya kepingin ketemu lagi nih. Ini umatku juga kepingin ketemu. Musa mendengar jawaban dari langit atau dari mana saya juga nggak tahu. Soalnya saya nggak menjadi saksi waktu itu. Si Musa, ya Tuhan, ini saya dan umat saya kepingin ketemu. Jawaban Tuhan, nggak bisa Musa. Mungkin dalam pikiran Musa, lu gimana ini Tuhan? Kemarin bisa ketemu, kok sekarang nggak bisa ketemu. Akhirnya si Musa ini memaksa. Akhirnya ketika si Musa memaksa,
Maka Tuhan memerintahkan kepada Musa dan kaumnya untuk melihat bukit atau gunung itu. Akhirnya ada satu sinar, terjadi ledakan yang luar biasa, dan si Musa dan kaumnya akhirnya semaput. Nah, yang dipakai semaput itu pingsan ya, yang dipakai orang-orang kebanyakan Musa aja nggak mampu. Tapi ingat, ketika Musa menerima 10 perintah Tuhan, maka si Musa ini langsung berhadapan-hadapan langsung dengan Tuhannya, dan waktu itu berupa api. Berarti enak seperti itu. Nah, ini pengalaman si Musa berupa api. Entah nanti pengalaman jiwa-jiwamu yang pernah ketemu tadi itu berupa api atau tidak. Nah, terserah Tuhan. Katanya wujud yang ada di dunia ini juga wujudnya Tuhan. Kalian-kalian kan juga gambarnya Tuhan. Nah, nanti Tuhan mau gambar apa ya terserah Tuhan. Nah, menurut saya kepingin gambarnya seperti manusia aja, lebih komunikatif. Coba kalau gambarnya ular, saya yang takut. Gambar-gambar yang menyenangkan aja kalau saya, tapi saya kan nggak boleh ngatur-ngatur Tuhan mau wujud apa, terserah Tuhan. Nah, itu. Nah, ini yang di Al-A'raf 172. Ada satu pandangan Tuhan ke depan, nanti di hari kiamat kelak, banyak orang yang mengatakan bahwa saya tentang ini adalah lalai tentang pertemuan dengan Tuhan, jiwa yang pernah bertemu dengan Tuhan. Dan saya lanjutkan sebenarnya ya nggak ada hubungannya, tapi ini yang terjadi di masyarakat. Terpaksa ini harus saya baca juga, biar ini juga untuk kita untuk melajari satu kebenaran itu tidak hanya ikut-ikutan dari orang-orang terdahulu atau dari ceramah-ceramah aja, tapi kamu harus menganalisa apakah kebenaran itu benar atau tidak, itu perlu kita analisa. Oke, saya baca lagi. Au taqulu innama asyraka abauna min qablu wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun. Nah, atau di sini di hari kiamat kelak kamu tidak mengatakan sesungguhnya orang-orang tua kami telah mempersekutukan Tuhan. Saya ulang lagi, sesungguhnya orang-orang tua kami menyekutukan Tuhan sebelumnya sejak dahulu. Sedangkan kami adalah anak-anak keturunan dzurriyyatan min ba'dihim sesudah mereka. Maka apakah engkau akan afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun? Maka apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang sesat dahulu? Kalau saya sederhanakan pemahamannya adalah saya ini kan keturunan orang yang setelah orang-orang terdahulu. Saya kan melakukan apa-apa kan apa kata orang terdahulu. Kalau saya salah, masa saya yang harus dibinasakan? Ya binasakan aja orang-orang yang dulu. Saya ikut seperti itu kok, ikut orang-orang terdahulu. Maka ini sudah diprediksikan sama Allah Ta'ala. Kemungkinan kedua kamu nanti di hari kiamat kamu akan mengatakan seperti itu. Dan itu tidak menunggu hari kiamat. Ternyata saat ini juga kamu masih termasuk orang-orang seperti itu. Saya juga dulu termasuk orang-orang seperti itu. Saya ngikuti apa yang pernah diajarkan orang tua saya atau guru-guru saya, tapi saya nggak tahu titik kebenarannya. Itu, ya maaf, itu jangan sampai terjadi pada diri kita. Ayo kita mengkaji, kita mencari titik kebenaran yang sesungguhnya. Kalau bisa mulailah kamu menyederhanakan hidupmu. Kalau saya sederhanakan hidup saya. Ketemu Tuhan dulu,
baru saya mau menjalani hidup. Kalau kemarin-kemarin kan kayak bangkai hidup saya. Selama saya belum ketemu Tuhan dan sadar ketemu Tuhan, maka saya menjadi orang bagaikan orang yang mati tapi bisa berjalan, karena saya nggak ada bimbingan dari Tuhan. Untuk sementara ini kajian kita nanti kita sambung lagi tentang materi pertemuan dengan Tuhan. Untuk yang kita bahas hari ini ya kurang lebihnya, kalau ada nggak cocok dengan pemahaman saya minta maaf. Saya mencoba memahami apa-apa yang ada di Al-Quran untuk menyederhanakan perjalanan hidup saya. Maaf kalau yang pakai Allah Ta'ala lebih dekat dengan urat nadi, monggo silakan aja. Orang mau punya perjalanan macam-macam. Ada yang perjalanan untuk melihat dirinya baru menuju ke Allah Akbar, atau ada orang yang melakukan perjalanan ya dari dirinya sendiri tapi nggak menuju ke Allah Akbar. Tapi itu terserah mana yang baik untuk kalian. Untuk sementara nanti kita akan sambung lagi di lain waktu, dan mudah-mudahan apa yang saya bahas ini juga menjadi bahan untuk renungan untuk kalian. Semoga apa yang saya bahas ini tidak menyakiti kalian semuanya, tapi membawa khasanah baru dalam pemikiran kita, dalam kehidupan kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.